Assalamualaikum. Kali ini kita membicarakan kebijakan dividen dalam bentuk survei dan praktik. Alternatif pengembalian tunai kepada pemilik perusahaan. Dividen adalah yang pertama. Jadi di sini ada dua kemungkinan, apakah dalam bentuk cash dividen atau stock dividen. Sementara itu alternatif yang kedua adalah equity repurchase, di mana perusahaan akan membeli kembali saham yang pernah dibagikan. Kekasannya adalah kalau di sini yang dikenakan pajak adalah pada gain-nya saja. Dan yang terakhir adalah forward kontrak, di mana terjadi kesepakatan untuk membeli kembali saham di masa yang akan datang dengan harga yang sudah ditentukan. Inilah tiga alternatif pengembalian tunai kepada pemilik perusahaan. Kemudian tentang kebijakan dividen, ada 4 kemungkinan dividen itu terjadi. Pertama adalah reguler, stable atau stabil, irregular, dan no dividen. Kita akan lihat satu persatu. Untuk reguler, di sini perusahaan membayar dividen kepada shareholder-nya itu setiap tahun. Selalu ada dividen. Sementara untuk stable dividend, yang dikunci adalah percentage dari jumlah dividen. Jadi sekian persen dari laba bersih, misalnya lah seperti itu. Sementara itu irregular dividend, perusahaan tidak menjanjikan pembagian dividen, jadi tidak merasa punya kewajiban membagi dividen, jadi bisa membagi, bisa tidak. Artinya manajemen punya hak penuh untuk menggunakan haknya membagi atau tidak di sini. Yang terakhir adalah no dividend. Ini terjadi pada perusahaan yang ingin tumbuh sehingga seluruh laba yang diperoleh diinvestasikan kembali di perusahaan. Ada beberapa istilah pembagian dividen di sini. Yang pertama adalah tanggal deklarasi. Jadi perusahaan akan mengumumkan bentuk dari dividen itu seperti apa, jumlah per lembarnya, kemudian kumulatif date-nya, ex-date, recording maupun payment date. Kita akan lihat tahap berikutnya. Kumulatif date adalah batas terakhir jika seseorang ingin memperoleh dividen dari kepemilikannya. Jadi pembeli di hari itu masih akan memperoleh dividen yang akan dibagikan. Ini merupakan hari terakhir untuk pencatatan kepemilikan saham yang memperoleh dividen nantinya. Kemudian expiry date, yaitu waktu tidak dicatatnya transaksi untuk yang menginginkan dividen. Jadi sehari setelahnya misalnya, maka pembeli saham atau pemilik saham di waktu itu yang tidak memiliki di hari sebelumnya tidak akan memperoleh dividen. Recording date adalah waktu dicatatnya daftar pemilik, merupakan rekapitulasi yang dibuat oleh regulator, misalnya adalah dari cumulative date ditambah dengan 3 hari. Dan yang terakhir adalah payment date, saat terakhir, yaitu saat untuk membagikan dividen kepada daftar pemilik yang sudah didata sebelumnya. Bisa 2-3 minggu setelahnya. Kemudian survei tentang dividen policy terhadap eksekutif keuangan. Dari sumber Graham et al. Di sini, dua hal teratas tentang dividen policy. Pertama adalah mereka, para direktur keuangan itu
mencoba untuk menghindari mengurangi jumlah dividen. Itu angka tertinggi. Angka tertinggi yang kedua, mereka mencoba untuk mempertahankan pembagian dividen itu secara smooth. Jadi tidak menimbulkan gejolak. Kurang lebih itulah dua pendapat utama dari survei tersebut. Kemudian kebijakan dividen versus repurchase untuk sejumlah data yang disurvei. Jadi data awalnya 85, data akhirnya 2017. Yang merah adalah repurchase, yang biru adalah dividen. Kita lihat di sini, proporsi yang biru besar di awal, kemudian mengecil di akhir. Sementara untuk repurchase, kecil di awal, membesar di akhir. Jadi artinya bahwa kebijakan repurchase ini sekarang sudah seimbang dengan dividen. Berbeda dengan pada waktu awal di tahun 1980-an. Pada survei yang lain tentang kebijakan dividen ini dikaitkan dengan job security bagi para karyawan. Jadi ada negara tertentu yang menganggap bahwa job security yang warna merah jauh lebih penting dibandingkan pembagian dividen. Pada dua negara terakhir, yaitu Inggris dan Amerika, di sini terlihat bahwa pembagian dividen jauh lebih penting dibandingkan dengan job security bagi para karyawannya. Contoh pembagian dividen di sini kita ambilkan dari Bank Mandiri. Jadi perusahaan ini mengatakan bahwa mereka akan membagi sekali dalam 1 tahun dengan persentase yang jumlahnya adalah sama 50% dari laba bersih. Dengan pertimbangan utama adalah kesehatan keuangan dan kecukupan modal sebagai dasar pertimbangan untuk membagikan dividen. Kemudian Unilever. Unilever di sini adalah Unilever Internasional. Data 13 tahun menunjukkan bahwa persentase tertinggi pembagian dividen adalah 77%, terendah adalah 43%, dengan angka tengah 67%. Ada beberapa catatan di sini bahwa pembuat summary ini mengatakan bahwa jika sebuah perusahaan membagi dividen terlalu tinggi, ada kemungkinan tidak sustainable. Kalau kita perhatikan, di tahun-tahun terakhir malah bisa mendekati 90%. Demikian beberapa survei dan contoh tentang kebijakan pembagian dividen. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.